Jadi beberapa minggu yang lalu saya itu announce di Instagram, guys, aku mau keliling desa-desa nih. Tapi gak pengen cuman keliling doang, gak pengen cuman traveling. Kalian tolong ajak aku, entah itu nyangkul sawah, entah itu jadi kuli bangunan, entah itu bakti sosial, apapun lah. Pokoknya harus ada kegiatannya. Aku datang ke sana. Gitu. Nah kebetulan Teh Inun nge-DM pas kebaca. Gaskeun. Oh. Gitu. Jadi memang momen dan waktunya pas gitu. Pas. Kalau nggak pas nggak tahu. Metrum Radio, media terintegrasi kaum muda. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Jujun Junaedi di ngobrol bareng anak sekolah. Tapi sekarang kita ngobrolnya sama anak yang udah lulus sekolah. Yes. Udah lulus sekolah ya, tapi karena ini tamu spesial ya, yang saya pribadi taunya kemarin dan itu dadakan gitu loh. Dan baru searching kemarin juga. Aman. Jadi mungkin sorry kalau misalkan saya kurang tahu gitu. Terus Nanti iya bisa nanti aman. Kita cerita-cerita di sini terkait keseharian Mas lagi Lele ya. Yes. Lele terus kita bakal cerita juga tentang dulu sekolahnya gimana sih gitu. Jadi kita tetap ngobrolin sekolah. Oke, kita langsung aja nih. Halo Mas Lele. Halo Mas. Halo A. Jadi boleh dikenalin dulu nih nama lengkapnya boleh. Siapa gitu. Nama saya Leonardo Edwin, nama lengkap. Biasa dipanggil Leo atau enggak Lele. Makin kesini makin banyak yang panggil Lele karena mungkin lucu gitu ya, Lele, ikan lele gitu. Biasa kalau di air ikan lelenya tenang, kalau di darat pecicilan nih kayak gini. Iya, benar. Pas kayak gitu. Terus lahir berarti di Batam atau di mana? Lahir di Batam sampai lulus SMA. Jadi nggak pindah ke luar kota, di Batam terus dari lahir sampai lulus SMA. Kuliah di Amerika, baru lulus kemarin. Wow, kuliah di Amerika. Di kampus apa? University of Washington, itu di Seattle. Oke. Ya, coba di searching ya. Washington yang mana. Oke. Nama saya Jujun nih. Oke, siap. Saya Jujun ya. Jadi saya host di sini. Terus balik lagi nih. Tadi kan kuliah di Amerika. Terus sekolah di Batam ya. Batam. Nah, ada cerita nggak atau hal menarik yang bisa dibagi nih ketika di sekolah, misalkan ada nggak sih kenangan-kenangan di SD, SMP gitu yang nggak bisa dilupain gitu sampai sekarang gitu? Pastinya ada dong. Jadi saya SD itu di National Plus. Jadi kurikulumnya ada dua, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Jadi misalnya ada pelajaran matematika nih, kurikulum Indonesianya. Nanti yang internasional, bukan internasional juga, bahasa Inggrisnya itu ada mathematics gitu. Jadi setiap pelajaran itu rangkap 2. Gitu. Wah, jadi harus 2 kali belajar juga ya? Benar. Dan itu beda kan, kayak cara, contoh aja dari fisika gitu, physics sama fisika, itu cara, SD nggak ada ya, tapi maksudnya beda gitu. Maksudnya beda cara tulisnya, formulanya, rumusnya itu beda, cara penjabarannya. Dan hal yang menarik adalah, aku beruntung karena masuk ke National Plus itu adalah lingkungan yang aku pertama kali terjun mendengarkan bahasa Inggris. Jadi dari kecil aku beruntung banget bisa belajar bahasa Inggris walaupun ya aku nggak terlalu praktekin gimana juga, tapi itu sangat membantu ketika nanti pas aku kuliah itu ada basicnya gitu loh. Tapi biasanya kan kalau belajar bahasa Inggris tuh bisanya orang tuh karena biasa ngobrol kan. Benar, praktek. Saya juga udah berapa tahun berarti? Ada mungkin 15 tahun belajar bahasa Inggris tapi nggak bisa-bisa ya. Karena memang lingkungannya nggak support gitu buat itu. Kalau misalkan lingkungannya udah Inggris banget, ya udahlah pasti cepet bisanya. Tadi kan ada 2 pelajaran yang beda-beda. Itu SD itu? Atau itu SD. SMP beda lagi? SMP saya pindah. Jadi saya merasa kayaknya kalau di National Plus ini terlalu bagus sekolahnya gitu. Orangnya gimana sih di sana? Orang kaya-kaya semua atau gimana gitu? Kayak sih menurut saya sih oke lah. Maksudnya bisa masuk ke situ tuh ya bagus gitu.
fasilitas sekolahnya juga lengkap, lapangan basket ada, futsal ada, tetap upacara gitu tetap. Kan pasti kan, sekolah di Indonesia kan pasti. Iya. Nah tapi saya tuh nggak merasakan sekolah di Indonesia gitu loh, karena dari segi seragam itu tuh bukan putih merah. Oh, bukan putih merah. Bukan putih merah. Jadi saya lihat anak-anak SD lain, waduh kok kayaknya nyasar Saya salah nih sekolah ya. Saya salah sekolah nih. Bisa ya? Nah SMP akhirnya saya bilang ke orang tua saya, Pak, Ma, saya mau pindah ke SMP yang Indonesia gitu. Akhirnya pindahlah ke SMP swasta. Bukan negeri tapi. Nah tapi di swasta itu feel-nya kayak negeri. Jadi pakai putih biru, terus ada OSIS, ada pramuka, ada PMR, gitu-gitu. Nah itu pertama kali terjun ke yang beneran Indonesia nih. Nah, berarti ikutan itu organisasi-organisasi. Bener. Sempet ikut apa aja? Ikut pramuka, ikut OSIS. Jadi saya masuk itu langsung jadi wakil ketua OSIS. Padahal anak baru gitu. Wah, itu udah nge-YouTube pas itu? Belum dong. Belum. Masih jauh ya berarti? Masih jauh banget. Okay. Nah itu pertama kalinya saya malah lebih enjoy di situ. Karena selama di National Plus itu pikiran saya harus juara. Kenapa harus juara? Mungkin ke pressure juga sama teman-teman di sana karena memang orangnya pinter-pinter gitu loh. Tapi orang tua nggak nuntut gitu Nggak. buat ini. Orang tua yang penting kamu belajar, kamu tanggung jawab gitu. Dan saya orangnya juga mandiri dari kecil. Jadi nggak pernah saya bangun sendiri, belajar sendiri gitu. Untungnya kemandirian itu kebentuk dari kecil. Jadi waktu saya SMP, saya pindah kan. Nah SMP itu juga menariknya adalah ada kelas unggulan. Oh ada. Nah, zaman tahun berapa itu? Saya SMP tahun 2012 lulus SD. 2012 sampai 2015. Memang itu ya. ada kelas unggulan sampai kayak SMA, sampai SMA itu kelas unggulan. Nah saya di SD itu juara 1 terus. Saya juara 1 terus dari kelas 3 sampai kelas 6 straight, nggak pernah ranking 2. Selalu juara 1. Di SMP? Nah masuk kan SMP kan kelas unggulan. Jebret semua yang kan ada 6 kelas tuh, satu angkatan sekitar 200 sampai 300 orang. Jadi ada 2 kelas yang diurutin. Semua angkatan ini diurutin 1 sampai berarti 100. 1 sampai 100 dimasukin ke 2 kelas. Jebret masuk Leonardo Edwin kan. Ranking 7. Dari ranking 1 turun ke ranking 7, kaget dong. Selama ini ranking 1 terus. Kok turunnya jauh banget, Pak? Kamu gitu shock gak? Atau? Shock banget. Nah, tapi dari situ langsung wah, kayaknya ngejar nilai ini bukan passion saya. Langsung okay. Wah, semester berikutnya 20. Wow. Tapi nggak ngejar nilai dari situ. Makin aktif di organisasi. OSIS. Ya bener. Jadi belajar oke, kerjaan tugas tetap kayak biasa, tapi nggak sekeras kayak waktu SD. Benar. Nah pas itu saya jadi lebih enjoy sekolahnya. Tapi ranking masih tetap di bawah pada akhirnya sampai lulus. Di bawah tapi nggak pernah keluar dari kelas unggulan. Tetap di kelas unggulan yang pertama. Tapi udah nggak pentingin lah gitu. Yang penting saya tetap di kelas unggulan, bisa bersaing dikit-dikit lah nggak apa-apa gitu. Masih ada rasa nggak mau kalahnya gitu. Tapi nggak usah sampai yang top 10 nggak perlu gitu. Kenapa kamu mikir bahwa pada akhirnya kan nilai nggak penting, ya kan? Angka nggak penting gitu. Kenapa sampai mikir gitu? Apa triggernya? Gak tahu, mungkin dimulai dengan kekecewaan itu tadi. Jadi yang berapa tahun berturut-turut ranking 1, tiba-tiba ranking 7 dikumpulkan dengan semua orang-orang yang pintar di situ, bener-bener kejar gitu. Sampai ya kita tetap teman, tapi kayak waktu ulangan itu kayak sendiri-sendiri gitu. Kayak rasanya kok kok sampai segininya, kita kan teman gitu, buat nilai doang buat apa gitu. Gak ada nyontek gitu, gak ada. Ada tetap. Bahkan dari yang saya awalnya itu sangat anti menyontek. Woi, kamu nyontek nanti aku laporin guru. Awalnya kayak gitu, sampai yang udah nyonteknya. Ya gitu, bener. Saya tuh ini pengalaman SMK saya. Jadi satu kelas tuh kita kerja sama. Jadi satu orang yang pintar ngejain beberapa soal, terus abis itu tahu Bad Genius tahu? Nah, kita mirip banget itu. Ini apa C kan? Ini A gitu kan? Ini D gitu. A, B, C, D gitu. Nah, itu. Sampai seperti itu kita kerjasamanya gitu buat nyelesain soal gitu. Tapi memang di masa-masa itu, kalau saya pribadi sih SD
jelek banget. SD tuh di ranking 18. Baru naik SMP tiba-tiba jadi ranking 2 sampai tamat itu ranking 2. Tapi pas SMK biasanya yang masa transisi itu loh. Kayak pengen coba-coba yang aneh-aneh gitu. Nah, pas SMA nih gimana nih? Apakah lebih bertingkah lagi dari SMP atau ada perbaikan gitu? Wah, ini kalau diceritain mah saya yang malu ya. Karena saya yang coba-coba yang seperti A bilang, saya itu coba-coba di SMP. Jadi semuanya saya lakukan, ikut olimpiade sampai lulus ke tingkat nasional juga saya ikut. Bisa ke Bukit Tinggi gitu waktu itu di Bukit Tinggi OSN SMP tahun 2014 saya mewakili Provinsi Kepulauan Riau bidang fisika tuh waktu itu. Nah, masuk SMA saya semakin nakal, Kak. Semakin nakal. Tapi prestasi tetap. Nah, itu yang disalut sama guru-guru. Kayak, "Le, kamu tuh bandel banget ya." Tapi ibu salut karena kamu jujur. Kamu ya berprestasi lah gitu. Masih bisa bersaing dengan anak-anak yang lain. Maksudnya kalau bandel nggak bandel-bandel aja gitu, tapi tetap pintar gitu. Nah, saya waktu SMA nggak tahu dari mana itu kritisnya luar biasa. Jadi kritisnya itu nggak cuman terhadap teman-teman tapi terhadap guru juga. Jadi kalau guru telat langsung saya yang negur. Sampai satu angkatan itu tahu kayak wah ini Leo nggak tahu dari mana nih sikap kayak gini. Sampai kalau misalnya ya ada guru lawan arah gitu masuk sekolah kan ya masuk sekolah harus muter balik. Iya benar. Nah ada guru yang naik motor motong gitu. Kan mobil-mobil semua apa ya kayak macet gitu loh. Kehambat gara-gara ada motor yang lawan arah. Itu saya berani stopin pak gurunya. Pak, muter pak, ini bukan jalannya. Saya gitu. Seorang anak bayangin. Itu bukan bandel dong kalau menurutku. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, mungkin ada benarnya. Memang secara hukum benar, tapi penyampaian saya kurang enak. Karena mau gimana pun kan tetap harus kita menghormati guru. Iya, gitu. Contoh apa bandelnya gitu? Itu kan tadi mah yang kayak gitu mah kan apa ya? Kalau disebutnya mungkin kritis ya. Gitu. Nah, yang bandelnya apa nih? Kalau menurut saya itu udah termasuk bandel. Sering bolos. Bolos ada beberapa kali, tapi enggak juga. Bandelnya itu lebih ke ini sih ngelawan guru. Kalau yang berantem, keroyokan, tawuran gitu enggak, geng motor enggak. Tapi kalau lawan guru kritis. Nah itu menurut saya itu bandel. Aku paham. Pasti kamu bandelnya tuh pada sisi dimana jengkel kamu gitu. satu jengah mungkin ya. Terus kamu pada posisi dimana kalau nggak belajar pun saya bisa. Pernah mikir gitu nggak sih? Pernah ya. Kan. Terus kalau guru nerangin kayak lebih karena apaan sih udah bisa gitu loh. Ya. Pernah nggak sih mikir gitu? Yang saya sebel waktu itu adalah ini waktu saya SMA ya, jadi pemikirannya masih anak-anak gitu. Kalau sekarang sih ya saya ngerti lah, posisi guru juga berat gitu, harus hafalin semua materi, belum lagi periksa satu-satu buat soal gitu kan berat ya. Tapi waktu itu saya tuh rada jengkel gitu sama guru biologi waktu itu ada. Kenapa? Karena waktu itu posisinya beliau adalah guru baru ya, guru baru. Dan setiap kali pelajaran biologi, itu pertama kalinya saya ketemu guru biologi yang baca buku. Biasanya kan semua udah di luar kepala. Ya kan? Pertama itu. Kedua, catatan itu harus dinilai. Jadi yang paling panjang catatannya itu yang dapat bagus. Nah itu saya nggak setuju. Kenapa harus dibuat kayak gitu? Kenapa nggak waktu ulangan diuji? Bener bisa masuk nggak ke otaknya gitu? Kenapa harus dari catatan? Kan ada orang yang nggak belajar lewat catatan, bener nggak? Bener. Nah. Tapi saya pernah kayak gitu. Sampai pada satu titik guru itu kan punya kantin. Kalau mau nilainya nambah harus jajan di kantin itu. Oh gitu? Serius? Jadi kalau ada tugas itu paling panjang catatannya supaya nilainya bagus. Kalau mau tambahan jajan kantin. Luar biasa. Emang itu. Nah, itu kehidupan SMA kamu. Dan pada akhirnya kenapa kamu memutuskan untuk kuliah di luar negeri? Nah jadi beasiswa kah atau apa? Biaya sendiri. Oh biaya sendiri. Ya, jadi awalnya saya itu nggak pernah ada mimpi untuk ke luar negeri. Jadi dari SD, SMP, SMA itu saya mempersiapkan untuk masuk ITB atau UGM lah. Makanya saya SMP itu saya belajar mati-matian buat
masuk ke Olimpiade. Karena waktu itu ada yang bilang kalau misalnya udah dapat medali atau at least sampai ke nasional, itu dapat jaminan masuk portofolio lah ya. Masuk ke perguruan pendidikan tinggi yang negeri gitu. Nah, mikirnya ya udah ITB gitu kan. Nah, waktu itu masuk kelas 2 SMA, kan ada SNM kan. Itu yang menggunakan nilai. Saya itu nggak ikut. Kenapa tuh? Waktu itu belum siap, nggak tahu mungkin waktu SMA itu saking bandelnya udah nggak mikirin nilai lagi kayak waktu SD gitu kan. Tapi saya yakin kalau misalnya itu teh diseriusin, saya apply waktu itu, saya yakin bisa masuk ya. Cuman ya namanya anak SMA kan gengsi bandel gitu, jadi udahlah SBM aja gitu mikirnya. Nah waktu itu masih ada SBM, tapi saya waktu itu ketemu sama teman, kan udah mulai naik kelas 3 kan udah pada nanyain tuh, kuliah di mana gitu kan. Nah waktu itu saya ngobrol sama teman ini, dia satu-satunya yang kuliah ke luar negeri. Waktu itu di kalangan angkatan, cuman dia yang mau kuliah ke luar negeri Amerika gitu. Saya mungkin yang deket-deket kayak Singapura, Malaysia, itu kan dekat Batam kan. Nah saya tanya kenapa gitu. Hal itu yang membuat saya waktu pulang sekolah itu langsung searching gitu tentang kuliah di Amerika tuh gimana sih gitu. Dan gak dapat banyak info karena semuanya bahasa Inggris. Jadi untuk info Indonesia tuh masih sedikit lah yang ada di internet waktu itu. Mungkin ada tapi nggak terlalu detail, sistem pembayarannya gimana, sistem perkuliahannya di mana itu nggak terlalu detail. Tapi siapa yang pada akhirnya bantu kamu ke sana? Nah akhirnya saya ikut EduFair. Jadi ada pameran pendidikan itu yang datang ke sekolah dari univ manapun datang gitu. Ada yang agen khusus memang luar negeri gitu. Nah di situ saya tanya-tanya gimana cara daftarnya, apa yang diperlukan gitu-gitu sampai akhirnya agennya itu mau membantu. Ya udahlah, akhirnya saya minta izin ke kedua orang tua. Awalnya nggak dikasih. Kenapa tuh kan dikasih? Karena dalam keluarga besar tuh belum pernah ada yang keluar negeri gitu. Jadi bisa dibilang saya yang salah satu yang beruntung lah dikirim ke luar negeri. Akhirnya, oh kamu yakin nih gitu, kamu yakin kamu bisa, yakin. Ya udah, kalau gitu papa mama support, tapi kamu urus semuanya sendiri, kamu belajar mandiri. Jadi papa mama istilahnya kayak nggak mau bantuin lah, tapi ya kalau diminta tolong mau gitu, tapi biar ngelatih aku mandiri. Oke, kamu go, papa mama support, tapi kamu buktiin kamu bisa tanggung jawab. Nah akhirnya singkat cerita kuliahlah ke Amerika. Keren. Tapi ya puji Tuhan memang dikasih kesempatan dari papa mama juga sangat mendukung secara finansial juga. Puji Tuhan mendukung. Tapi aku kan gak pernah denger nih cerita yang kuliah di luar negeri itu kayak gimana. Itu belajarnya beda banget gak sih sama yang di Indo gitu? Beda banget. Apa sisi perbedaannya? Jadi salah satu yang berbeda adalah dari segi kurikulum. Aku merasa di Indonesia itu sangat sangat berat bebannya. Jadi kita SMA kelas 3, saya SMA kelas 3 itu udah belajar kalkulus, trigonometri gitu-gitu kan untuk matematika. Di Amerika itu dipelajari waktu kuliah. Oh, jadi kita bahkan terlalu dini gitu mempelajarinya. Bener. Bahkan aljabar itu tahun pertama kuliah masih belajar aljabar. Oh, gitu. Kita SMP udah aljabar. Iya, beneran. Wah. Saking saya udah ngerti duluan karena di SMA udah pelajarin di Indonesia. Saya jadi tutor di sana. Wah. Saya kerja malah ngajar bule-bule tuh. Trigonometri lah, kalkulus, aljabar bahkan. Aljabar yang biasa X kuadrat tambah itu kuliah baru belajar. Tapi kenapa? Kecuali mungkin ambil kelas matematika tambahan. Tapi secara umum itu materi kuliah. Tapi kenapa kayak pandangan dunia itu terhadap pendidikan kita itu pendidikan yang tinggal gitu loh. Padahal kita sebenarnya udah mempelajari itu duluan. Kalau menurut saya itu sebenarnya bukan kita tertinggal. Malah menurut saya kita jauh di depan kalau masalah kurikulum. Tapi mungkin dari segi fasilitas kita agak tertinggal. Itu saya ngelihat sendiri juga. Dari segi kayak alat-alat yang digunakan untuk praktikum itu memang ketinggalan gitu. Kita berarti dari infrastruktur lah gitu, infrastrukturnya. Jadi kalau dari segi kurikulum kita mah udah oke lah ya. Wah, saya tuh sebenarnya waktu ke US agak kasihan sama
saya sendiri sama teman-teman murid Indonesia. Kasihan sama yang US, gara-gara saya udah bisa kalian belum gitu. Iya, karena beneran kayak beban beban murid-murid Indonesia itu berat banget. Apa tuh, kenapa? Ya itu karena bayangin berapa SD, SMP, SMA, berapa banyak pelajaran yang harus kita ngerti. Kalau di US kan sistemnya kamu suka apa kamu pilih kelasnya gitu. Kalau di Indonesia udah ada programnya. Jadi kurikulum nih K13 pelajarannya matematika wajib semua. Pokoknya setiap anak itu harus bisa semua gitu. Iya. Jadi tuntutannya tuh besar gitu loh. Kalau di Amerika yang wajib aja, jadi STEM biasanya. Science, Technology, Engineering sama Mathematics. Yang dasar-dasar kayak science gitu-gitu, itu yang wajib. Nah, di luar itu kalau misalnya mau ambil kelas tambahan, itu boleh gitu. Tapi nggak sebanyak kita. Itu banyak banget PPKN, agama. Sampai kuliah juga ada pendidikan agama kan. Iya, ada. Kayak menarik gitu, kayak di luar negeri nggak ada gitu. Menarik. Iya, menarik. Jadi pendidikan kita sebenarnya paket lengkap ya. Paket lengkap banget, udah ekstra lengkap. Jadi kalau misalkan sekarang kan ada kurikulum 13 ya. Mulai pengarahannya kepada minat dan bakat siswa. Nah, kan itu saya sekarang. setuju. Nah, kalau ada satu contoh sekolah di Jogja gitu namanya Salam. Mereka benar-benar ya seperti di luar negeri gitu. Ngasih siswa kamu minatnya apa baru diarahin ke kelasnya gitu. Nah, memang itu kayaknya proses panjang deh. Benar, di Indonesia. Gak bisa instan lah. Ya. Karena memang birokrasi di Indonesia itu berlapis-lapis. Yes. Jadi sambil ngelus-ngelus dengkul. Iya. Oke. Nah, lanjut nih. Nah, sekarang kan kamu itu jadi YouTuber nih. Nah, itu dimulai setelah lulus kuliah apa memang saat kuliah udah mulai gitu nge-YouTube? Saat kuliah. Jadi mau saya cerita? Iya. Oke. Ngedongeng aja. Nah, jadi awalnya dimulai dengan tidak sengaja. Jadi waktu saya sampai di US itu merasa homesick. Kayak anak-anak di sini kali ya. Jadi kayak kangen rumah gitu. Kesepian, gak punya teman. Kan mulai dari nol lagi kan. Apalagi jauh dari Indonesia gitu. Nah, di kesepian itu saya merenung. Merenung beneran ini, jangan ketawa. Kenapa saya udah jauh-jauh, udah dibiayain, tapi masih sedih gitu. Harusnya saya malah bersyukur. Nah, saya ingat ketika saya mau apply itu nggak banyak informasi seputar kuliah di Amerika. Nah, waktu itu zaman itu YouTube lagi naik. Mungkin udah naik tapi tahun masih berapa tuh 2018. 18. Udah ada lah YouTube, tapi masih belum seramai sekarang dan waktu itu masih belum ada yang bicara tentang perkuliahan, apalagi di luar negeri gitu. Akhirnya saya waktu SMA itu ikut seksi dokumentasi terus, jadi buat video, ngedit video untuk sekolah gitu, sering banget. Akhirnya saya mikir, wah kayaknya boleh nih coba mulai YouTube. Tujuannya itu ya buat edukasi gitu. Bener, buat kasih lihat gitu. Oh ternyata sistem perkuliahan di US tuh kayak gini, gedung-gedungnya kayak gini, fasilitasnya bla bla bla, apa yang dipelajari, dengan tujuan tuh supaya setidaknya anak-anak yang mau kuliah ke Amerika itu dapat gambaran. Jadi dengan mereka nggak kesana pun, entah itu terhalang finansial atau terhalang lingkungan, mereka at least ada gambaran gitu loh, bisa ikut ke dalam video gitu. Tapi kamu nggak apa? Kan biasanya orang saya mau main YouTube supaya dapat AdSense gitu. Kamu enggak ada bayangan di situ sama sekali. Enggak ada. Karena kebetulan juga waktu itu saya banyak waktu luang. Jadi udah lulus SMA kan yang berat banget di Indonesia kan. Kesana udahlah tutup mata aja juga bisa ini enggak usah. Apalagi matematika masih belajar aljabar itu pelajaran SMP. Gitu. Benar. Ya gitu. Sambilan kerja juga jadi tutor. Saya tutor ekonomi, tutor akuntansi, gitu juga. Semua yang saya pelajari di SMA, saya kepakainya di US. Gitu. Ngajarin bule loh. Luar biasa memang. Lu enggak niat ngajar di US, tapi sempat ada keinginan ngajar di US enggak? Iya. Enggak ada, tapi memang wah kayaknya bisa nih sambilan gitu ya. Udahlah dicoba. Tapi dibayar juga sama. Dibayar. Berapa tugas itu? Jadi kalau di US itu gaji itu per jam. Apapun, kebanyakan per jam. Saya sebagai tutor itu digaji $16 per jamnya. Per jam. Ya. Sehari itu sampai berapa jam? Maksimal
1 minggu itu 20 jam untuk mahasiswa. Jadi kalau kita hitung maksimal berarti 20 kali 16 itu 1 minggu. Berarti $320 dalam 1 minggu. Berarti sekitar 6 juta. 6 juta ya. Lumayan. Ya 5-6 juta lah. Belum dipotong pajak ya guys. Dipotong pajak paling mungkin sekitar 3-4 juta. Tapi ada pajaknya berarti di sana Ada, dipotong. ada. Oh, ada. Tapi kan lumayan gitu untuk uang makan, untuk apa. Lumayan. Apalagi saya juga kan matematika ya udahlah. Iya, ya. benar. Balik lagi ke YouTube. Nah, sekarang udah balik ke sini nih berarti. Nah, kontennya apa sih kalau dilihat-lihat tuh kayak trip-trip gitu? Ya, jadi saya memang dari kecil suka berpetualang. Saya senang banget sama alam. Jadi suka naik gunung, suka pergi ke tempat-tempat yang terpencil gitu. Tapi sekarang fokus di YouTube berarti nggak ada karir yang lain gitu misalkan. Untuk sekarang masih YouTube. Tapi pelan-pelan mungkin tahun depan kita lihat Mau kita kerja lihat. gitu. Ya, kita lihat ke depannya guys. Yo. Ya, Tahun semoga depan. tidak jadi budak korporat ya. Ya. Saya diam aja guys. Bukan saya ngomong. Aduh. Nah, terus ada cerita aneh nggak sih kenapa bisa nyampe sini gitu? Ke Sini, ke Baktikarya, ke Pangandaran gitu. Oke, Kan jadi- jauh dari sana. Jadi beberapa minggu yang lalu saya itu announce di Instagram. Guys, aku mau keliling desa-desa nih. Tapi gak pengen cuman keliling doang. Gak pengen cuman traveling. Kalian tolong ajak aku, entah itu nyangkul sawah, entah itu jadi kuli bangunan, entah itu bakti sosial, apapun lah. Pokoknya harus ada kegiatannya. Aku datang ke sana. Gitu. Nah kebetulan Teh Inun nge-DM pas kebaca. Pas kebaca. Gaskeun. Oh. Gitu. Jadi Sok. memang momen dan waktunya pas gitu. Pas. Kalau nggak pas nggak tahu tuh. Iya memang jodoh ya, memang jodoh. Emang jodoh Gitu. ya. Sangat padayat jodoh. Aduh. Oke, terakhir nih. Oke. Pesan untuk pelajar di Indonesia. Oke. Pesan untuk pelajar di Indonesia. Ya. Ingatlah bahwa belajar itu tidak akan ada habisnya. Jadi kita ingat dulu waktu bayi kita belajar menangis. Habis itu kita belajar merangkak, belajar minum susu, belajar makan bubur. Naik ke balita kita belajar jalan. Naik ke SMP kita belajar matematika. Naik ke SMA kita belajar berorganisasi. Kuliah kita belajar mandiri dan seterusnya. Sampai nanti menjadi orang tua kita belajar untuk berkeluarga. Kakek nenek kita belajar untuk mempunyai cucu, pensiun dan lain sebagainya. Dan proses ini itu tidak akan ada habisnya. Jadi kehidupan ini sesungguhnya adalah proses belajar yang terus menerus gitu. Nah ini pesan saya, kedepannya kita itu nggak boleh menganggap oh kita itu udah pintar gitu. Hal kecil apapun, ini saya ke desa, ini saya juga belajar banyak sekali gitu. Jadi tetap harus bisa nikmati proses belajar, dan belajar itu nggak cuman lewat buku, nggak cuman di sekolah, tapi di lingkungan, dari keluarga, dari masyarakat, itu semuanya proses belajar. Dan proses belajar ini nggak ada yang instan, semuanya bertahap, semuanya berproses gitu. Jadi mau kalian dimanapun, mau di posisi apapun, mau kalian melakukan apapun dengan siapapun, ingatlah kalian sebenarnya lagi belajar, dan kalian harus bisa sabar, harus bisa membuka diri untuk mempelajari suatu hal yang baru. Itu sih paling pesan saya. Oke, itu dia teman-teman metronom, pesan dari Kak Lele ya. Jadi memang kita tuh apapun yang kita lakukan itu adalah belajar. Yes. Ya. Sesungguhnya itu ada belajar, ada hikmah yang bisa kita ambil dari sana. Benar Ya. sekali. Leres. Baik teman-teman, itu saja mungkin untuk ngobras kali ini ya. Sampai jumpa di minggu depan dengan narasumber yang baru tentunya, terus dengan cerita-cerita yang baru. Saya Jujun dan Mas Lele. Yes. Terima kasih, sampai jumpa. Yo, terima kasih.